Kalau doa itu harus angkat tangan nggak sih Ustaz? Harus angkat tangan nggak? Gimana? Kalau doa itu harus angkat tangan nggak? Kan doa bisa di mana aja tuh Ustaz. Cuman memang sepanjang saya belajar, kayaknya Rasulullah angkat tangan waktu di doa untuk istisqa itu Ustaz. Salah nggak benar saya ya? Untuk ini Ustaz, untuk wudunya wanita itu batasnya sampai wajah itu sampai dagu apa sampai leher nih Ustaz? Terus apakah itu berlaku untuk jilbab? Jadi ini Ukti Melina ini kadang dia menggunakan fasilitas eh, doa di tempat-tempat makbul seperti di sujud sama sebelum salam. Gitu Ustaz. Cuman karena saking banyaknya doa, dia di sujud jadi lama tuh, jadi lama, salamnya juga lama. Itu nggak apa-apa. Atau boleh di tempat yang lain ya gitu Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ila nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyi. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi beserta isinya, senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat al-ilmi, nikmat memberi dosa iman, dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin amin rabbal alamin. Tak lupa kita juga turut berduka kepada yang terkena musibah baik di Sumatera, Jawa dan sekitarnya. Semoga Allah memberikan ketabahan, kesabaran dan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Amin amin rabbal alamin. Ya finafillah azakumullah wa yakum. Kita bertemu kembali di channel Melina Membaca bekerjasama dengan Mahadar Ilmu. Seperti biasa kita membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang masuk ke dalam hadis 630. Tamam, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram. Semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa kita tanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi Imam Billah selaku penuntut ilmu, khusus anak al-fakir, dan tanpa banyak kata kepada Ustaz Teguh Gurunda Ustaz Al-Mukarram Tafaddal Maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada pembawa acara kita ya, Bapak Romi hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan juga senantiasa memberikan taufik untuk bisa ya menuntut ilmu. Amin. Dan istiqamah dengan ilmu dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengkajian kita dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebagai seorang Amirul Mukminin fil hadis, yaitu pemimpin orang-orang beriman dalam urusan hadis di masanya, beliau menuliskan kitab Bulughul Maram ini dalam rangka hadiah sebenarnya untuk anaknya, yang mana anaknya ini dipersiapkan sebenarnya untuk menjadi ulama, orang alim, para al-hafidh, sehingga dikasih hadiah. Dan kalau bagi tingkatan al-hafidh Ibnu Hajar, Bulughul Maram itu untuk anak kecil, untuk anak TK.
Ya, sementara untuk kita ini udah tingkatan ustadz, tingkatan para penuntut ilmu mengkaji Bulughul Maram, ya kan? Sementara bagi tingkatan Ibnu Hajar ini untuk anak yang kecil yang masih TK, seperti itu. Jadi betapa jomplangnya dan jauhnya ya tingkatan kita dengan mereka, apalagi dengan para pendahulunya lagi dari kalangan para salafun saleh, tentunya jauh sekali tingkatan kita. Ya, tapi alhamdulillah untungnya kita tidak dipersyaratkan untuk betul-betul sama secara kualitas dengan mereka, akan tetapi paling tidak kita mengikuti jalan yang mereka jejaki seperti itu. Nah ini ya, jadi walaupun hanya mungkin 5%-nya atau 10%-nya dari kualitas mereka, tapi setidaknya kita berada satu jalan dengan mereka, itu yang penting. Baik. Kita lanjutkan pengkajian hadis kita, yaitu hadis yang disebutkan di sini Walid Tirmidzi. Seperti biasa di antara adat kita dalam membaca hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yaitu mendoakan bagi penulisnya. Ya, qala rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Walid Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahula alaihi al-haul warrajihu waqfuhu. Dan bagi Imam At-Tirmidzi, yakni kepunyaan riwayatnya beliau nih, riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, orang Tirmidzi ya, yang kalau sekarang itu di daerah Iran, yang mana orang Tirmidzi ini, At-Tirmidzi ini tentunya salah satu dari imam yang hadis yang 6 ya, atau yang 9 kalau itu 9 kitab hadis yang menjadi rujukan ya. Nah ini Imam At-Tirmidzi ini, dan hampir semuanya ya daripada imam ahli hadis itu justru bukan orang Arab gitu. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu tidak terpusat pada Arab saja, semenjak masa para sahabat tersebar ke berbagai negeri. Dan ini diantara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ilmu itu tidak tersentral di Arab saja, tapi disebarkan. Dan ini tentunya ada hikmah bagi kita, kenapa para sahabat itu lebih memilih menyebar, tidak diam di Madinah ataupun di Mekah saja. Ya. Padahal kalau kita perhatikan sholat di Mekah itu di Masjidil Haram ya dan sekitarnya itu kan 100.000 kali lipat. Iya. Ya kan? Sementara di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Tapi pertanyaannya adalah kenapa para sahabat itu justru lebih memilih menyebar dan menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu? Karena menyebarkan ilmu jauh lebih besar daripada sekedar sholat 100.000 kali lipat. Dan menyebarkan ilmu jauh lebih bermanfaat dan dirasakannya bukan hanya oleh kita tapi juga oleh yang lainnya, dan itu jadi amal jariah. Kalau kita sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, yang merasakan manfaatnya berupa pahala ya kita sendiri. Ya. Itu namanya amal qasir, amal yang sebatas kita saja yang menikmatinya. Itu pun kalau diterima semuanya. Betul. Kalau nggak diterima oleh Allah, bagaimana tabungan kita, kan begitu. Itu pun kalau ikhlas dan diterima. Kalau nggak ikhlas, gimana? Gitu kan. Sementara kalau menyebarkan ilmu, ada orang yang mengamalkannya, ilmu dari yang kita sebarkan tersebut, maka kita akan mendapatkan kecipratan pahalanya tanpa mengurangi pahala dia. Kebayangkan betapa banyak miliaran kaum muslimin itu dapat manfaat dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Iya. Kebayangkan betapa banyak pahala yang mengalir pada Abu Bakar, pada Umar, pada Utsman, pada Ali. Karena tersebarnya Islam sampai saat ini saja udah dapat berapa miliar, udah 2 miliar lebih, 3 miliar bahkan. Ya kan? Ini yang hidup di zaman sekarang, belum di zaman sebelum-sebelumnya. Sudah belasan abad kita berlalu kan. Betapa banyak pahala yang mengalir kepada mereka. Nah, itulah kelebihan daripada dakwah. Ya. Dan dakwah ini seperti begini, bukan hanya sekedar saya ceramah gitu kan di depan Pak Romi dan juga para pemirsa yang lainnya. Enggak, justru Pak Romi termasuk yang berdakwah. Kemudian yang menyebarkan link ini juga sama berdakwah. Seperti itu. Akan kecipratan pahalanya semuanya tuh. Nah, ini hebatnya dakwah.
Sehingga dari sana kita ambil pelajaran, ternyata Islam bisa tersebar ke sana kemari dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah melalui dakwahnya para sahabat yang lebih mementingkan menyebar ke sana kemari daripada sekadar berdiam di haramain begitu. Ini pelajaran bagi kita semuanya akan pentingnya dakwah. Baik. Di sini dikatakan Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana salah seorang dari kalangan ulama ya pada waktu itu, dari kalangan para sahabat, terutama sahabat junior. Kalau para sahabat seniornya banyak ya yang jadi ulamanya, ratusan yang jadi ulama, sisanya yang ratusan ribunya adalah orang-orang para sahabat dari berbagai jenjangnya, dalam artian berbagai profesi dan berbagai ini. Jadi yang jadi para ulamanya paling berapa persennya ya. Kemudian selanjutnya adalah Ibnu Umar ini salah satunya jadi ulamanya. Jadi beliau itu salah seorang ulama di kota Madinah ya, murid daripada Zaid bin Thabit seperti itu. Dan beliau ini salah satu yang tentunya concern dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian man istafada malan, kata beliau, sesiapa yang man istafada malan, barang siapa yang mencari untung ya pada harta, yakni hartanya itu maksudnya dikembangkan dengan bisnis ya, entah itu dengan cara berdagang, entah itu dengan menyewakan dan lain sebagainya. Jadi si hartanya dikembangkan. Kalau rumah dia sewakan ya, kalau misalkan mobil dia sewakan misalkan, atau uangnya diputar dalam bagi hasil mudharabah misalkan, atau diputar dengan sistem murabahah, misalkan dia beli dulu barang kemudian dia jual ke orang dengan sistem kredit misalkan ya. Nah ini berarti dikembangkan si hartanya seperti itu ya. Kemudian apa kata beliau, fala zakata alaihi hatta yahula alaihi al-haulu, maka tidak ada zakat padanya sehingga telah lewat 1 tahun haul ya. Kemudian warrajihu waqfuhu, dan yang rajih hadis ini mauquf. Maksudnya apa? Tidak ada zakat padanya sehingga telah lewat 1 tahun. Tidak ada zakat padanya berarti menunjukkan penafian nggak ada zakat pada harta tersebut. Kecuali kalau misalkan sampai usia harta tersebut itu tersimpan 1 tahun, ya biasa disebut dengan haul. Jadi zakat harta itu dipersyaratkan adanya haul, gitu. Adanya haul 1 tahun. Tidak kemudian zakat harta diambilin tiap bulan. Nah ini keliru konsepnya, ya. Dan zakat harta diambil tiap bulan, maka itu keliru. Tapi senantiasa melewati 1 tahun, 1 haul, ya. Makanya kalimatnya tidak ada zakat kecuali sampai 1 tahun tersimpan. Itu sudah haul. Berarti ada 2 komponen yang perlu terpenuhi, yaitu adanya nisab dan adanya haul. Kalau nisab itu berkaitan dengan betapa jumlah minimal yang harus ada terkumpulnya. Kalau haul, berapa lama dia terkumpulnya? Itu 1 tahun. Salah satu tidak terpenuhi, tidak ada zakat padanya. Jadi harus terpenuhi dua-duanya, baik haul maupun nisab. Sudah lewat 1 tahun tapi tidak masuk nisab, maka dia tidak keluar zakat. Ya, kalau mau sedekah aja, gitu kan. Sudah masuk nisab tapi belum 1 tahun, maka tidak keluar zakat. Kecuali bagaimana? Kecuali mau sedekah. Selain itu juga di sini dikatakan bahwasanya tadi nisab kemudian haul, ya. Dan juga di sini diperhatikan kalau ada untung atau ngambil untung, sehingga kalau tidak ngambil untung tidak kena. Sebagai contoh, punya mobil harganya 200 juta, secara hitung-hitungan nisab itu kan udah masuk misalkan kalau pakai nisab perak ya. Lebih malah. Tapi kenapa tidak semua mobil itu dikeluarkan zakat? Karena mobil masih markup itu kendaraan yang dipakai menjadi sesuatu yang dipakai melekat kepada si yang punya dan tidak diambil keuntungannya. Atau si mobilnya itu dijadikan disewakan, sewa menyewa mobil, ya.
travel gitu ya, mobil travel dan sebagainya. Ada keuntungan kan dari hasil menyewakan mobil tersebut. Nah, ketika keuntungan mobil tersebut itu disimpan selama 1 tahun, ternyata mencapai nisab, nah baru kena nih yang seperti ini. Mencapai nisab dan haul 1 tahun, maka kena zakat keluar. Tapi kalau tidak dijadikan yang memiliki keuntungan atau tidak dibisniskan, maka mobil, rumah, motor itu tidak terkena zakat. Ya, tidak terkena zakat, seperti itu. Demikian. Nah, ini rojihnya hadis ini adalah mauquf katanya. Mauquf itu artinya bahwasanya periwayatan hadis ini hanya sampai pada sahabat dan tidak sampai pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada ketentuan di sini. Ini kan bicara tentang hukum nih. Kaidahnya dalam ilmu hadis, kalau sahabat bicara tentang akidah dan bicara tentang hukum dan bicara tentang hal-hal gaib, maka walaupun mauquf alias terhenti pada sahabat tersebut secara riwayatan, itu dihukumi marfu atau biasa disebut marfu hukman. Artinya adalah gak mungkin sahabat itu bicara hukum tanpa dasar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin para sahabat itu bicara akidah, keyakinan tanpa diajari dulu oleh Rasul SAW atau tanpa mengambil dari Rasul SAW. Gak mungkin para sahabat itu berbicara perkara gaib tanpa memang itu datangnya dari Rasul SAW. Nah, sehingga pada hal-hal seperti tadi, walaupun hadisnya dihukumi mauquf, ya berhenti pada sahabat, tapi dihukumi marfu, itu datangnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini memang ajaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak mungkin Ibnu Umar berani mengeluarkan statement atau argumen, ya, tanpa dasarnya datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam urusan keyakinan, hal-hal gaib dan juga hukum. Ini bicara tentang hukum nih, berarti nggak mungkin kan beliau itu bicara tanpa dasar dari Rasul. Maka walaupun secara riwayat terhenti pada beliau, maka dianggap marfu' hukman, dihukumi rafa alias nyampe kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi walaupun di sini dikatakan apa? Rajihnya hadis ini adalah mauquf, maknanya adalah memang dia itu dihukumi mauquf sampai pada Ibnu Umar saja, tapi secara hukum maka dia itu dihukumi marfu' karena dia menjelaskan perkara hukum. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Baik Ustaz, kita ke bab pertanyaan karena banyak pertanyaan yang masuk sampai saya bingung nih ngatur yang mana dulu ya. Ini dari Ukti Melina Ali. Ini kebetulan orang Aceh nih Ustaz. Sebentar ya Ustaz ya, ini bahasanya bahasa Gen Z saya pilih dulu. Saya kalau mau doa dimulai dengan Allahumma inni. Tapi kan itu untuk diri sendiri. Kalau untuk keluarga gimana? Apa Allahumma inna? Nah, kalau misalkan untuk sendiri betul Allahumma inni menggunakan ya mutakallim ya di sana dalam bahasa Arab itu menunjukkan bahwasanya ini sesungguhnya aku, gitu kan. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku. Maka menggunakan dhamir anak di sana dengan ditunjukkan oleh adanya yang mutakallim. Ini itu ada ya-nya di belakang. Nah, kalau misalkan itu kami keluarga misalkan, maka inna betul Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an misalkan, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan misalkan seperti itu. Maka itu meminta untuk jamaah kami, ya seperti itu. Kalau untuk pribadi sendiri maka ini betul seperti itu, ya demikian. Apa Ustadz semua yang bentukan yang bentukan sendiri itu, terus kalau misalnya kita dibentukkan untuk jamak berubah semua domainnya gitu Ustadz? Seperti al-mahfili wali walidayya warhamkum rabbayana shaghira jadi al-mahfilana wali walidayya warhamkum rabbayana sigoro, harus begitu Ustaz? Betul, berubah sih. Jadi berubah domirnya nanti. Jadi kalau misalkan justru kalau misalkan tidak berubah, jadi
tetap berarti sesuai dengan yang biasanya. Allahumma firli wali walidayya misalkan warhamhuma kama rabbayani shaghira misalkan gitu ya. Oke. Enggak berubah tuh Allahumma fir lana wali walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Seperti itu. Ya. Masalahnya kan apa Ustaz? Masalahnya kan nggak semua termasuk saya nggak ngerti bahasa Arab nih Ustaz. Ya kan? Kita biasanya pakai kita ngambil dari Al-Qur'an. Contoh misalnya doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Adam kan berdua tuh sama doa Nabi Yunus supaya kita makbul kan disyaratkan untuk doa itu. Kalau Nabi Adam kan Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya itu ya. Nah, terus Nabi Yunus kan itu Nabi Yunus sendiri malah. Ini Ini kuntum minadz dzalimin ya kan? Nah itu kan bentuknya sendiri Ustaz. Kalau bareng-bareng gimana tuh Ustaz? Nah, kalau misalkan untuk Nabi Adam itu sudah bareng-bareng itu Rabbana dzalamna itu banyak kan? Oke. Sana itu dengan dhamir nahnu. Nahnu itu kami jamak. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iya, bentuk jamak udah semua ya. Oke. Kalau Jamak Nabi Yunus gimana tuh Ustaz? Sudah diwakili lah. Iya. Kalau itu sudah diwakili, jadi kita bisa menggunakan redaksi yang sama dengan Nabi Adam karena memang sudah jamak tuh redaksinya. Tapi kalau untuk yang Nabi Yunus, ini redaksinya untuk pribadi sendiri. Iya betul. Gimana tuh Ustaz? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kan begitu? Iya. Nah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku ya. Iya. Minadz zalimin. Termasuk orang yang zalim seperti itu. Bagaimana diubahnya supaya jadi kami, gitu kan? Maka la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Gitu. Harus diganti semua berarti Ustaz. Kalau itu memang mau jamak, gitu kan? Makanya memang hal yang paling mendasar dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ma'na dhamir atau kata ganti, gitu kan? Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Preposisi atau apa? Ya preposisi ya, atau pronoun ya? Pronoun kalau tidak salah. Ya pronoun seperti itu penting. Unsur dhamir itu penting di dalam bahasa Arab karena nanti seperti ini aplikasinya dalam masalah doa ini. Allahumma ighfir lahu kalau untuk laki-laki, Allahumma ighfir laha kalau untuk perempuan, kan gitu kan? Iya. Allahumma ighfir lahum untuk mereka laki-laki banyakan, Allahumma ighfir lahunna untuk mereka perempuan banyakan. Aduh, saya langsung periksa doa saya ini Ustaz. Oh, ini dia mungkin karena belajar ya. Saya pikir tadinya kita boleh copy paste gitu, jiplak aja yang dari Al-Quran, di mana insya Allah menjadinya bentukannya jamak gitu. Ternyata enggak ya, harus dirubah dulu ya Ustaz. Tergantung maknanya memang. Ada di sana redaksi untuk sendiri, ada redaksi untuk jamak. Kayak misalkan ada redaksi Robbi, ada redaksi Robbana. Dalam Al-Quran itu. Ya kayak doanya Nabi Ibrahim. Iya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, dan seterusnya ada Rabbi kan. Iya. Rabbi la tadar. Nabi Nuh misalkan ketika berdoa supaya orang-orang kafir ditenggelamkan gitu kan, Rabbi la tadar al-ardi minal kafirin dayyara. Wahai Rabbku kan gitu ya, jangan tinggalkan satupun orang kafir di atas bumi ini. Misalkan dipandang kan seperti itu. Ini contoh itu penggunaan kata Rabbi, penggunaan kata Rabbana. Nah tadi contohnya kalau yang Nabi Adam penggunaan kata Rabbana tuh Rabbana zalamna anfusana, gitu kan? Seperti itu. Jadi ada redaksi untuk sendiri pribadi dan ada redaksi untuk banyakan. Demikian. Berarti kalau pemimpin doa bentukannya harus dhamir nahnu ya, bentukannya jamak gitu. Ya bagusnya begitu. Bagusnya jangankan pemimpin, kita juga bagusnya dhamir nahnu ya. Iya betul Ustaz ya. Kelebihannya kalau mendoakan orang lain itu, iya betul.
Didoakan oleh malaikat kita nanti. Jadi kalau misalkan kita doakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna dan seterusnya, atau kita doakan saudara kita secara secara bidhahil ghaib, dalam artian tanpa dia ketahui, kita doakan. Misalkan ya Allah, mudah-mudahan dia lancar, mudah-mudahan rezekinya lancar dan sebagainya. Maka saat itu malaikat mengatakan walaka mithla dzalik, dan bagimu semisal dengan apa yang kau doakan untuk saudara. Kelebihannya kalau mendoakan saudara kita yang lain, itu maka pengabulan doa untuk kita tuh lebih cepat gitu. Kenapa? Karena kita didoakan oleh malaikat yang pasti doanya dikabul. Sementara kalau kita berdoa untuk pribadi belum tentu dikabul. Karena mungkin saja ada penghalang dari doa tersebut. Entah itu hati yang lalai, entah itu apa. Tapi kalau mendoakan orang, nanti kita doakan malaikat. Nah, sehingga ini cara cepat untuk senantiasa bisa dikabul oleh Allah. Jangan pelit mendoakan orang lain. Jadi kita berupaya untuk berdoa untuk kita juga, berdoa untuk orang lain. Maka redaksi yang paling keren sebenarnya redaksi Nahnu, kami. Maksudnya kalau bicara ini supaya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk yang lain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, misalkan. Ya Allah, kami memohon kepadamu hidayah, ya, ketakwaan, ya, kehormatan diri dan juga kekayaan, kan seperti itu. Berarti kan kami banyak kan tuh, ya, entah itu yang kita maksudkan adalah keluarga kita, entah itu yang kita maksudkan adalah juga dengan kawan-kawan kita, yang kita maksudkan dengan yang lain. Allah tahu maksudnya kemana. Kami di sana gitu kan. Berarti nggak apa-apa merubah kalimat Al-Quran buat doa, boleh gitu Ustaz? Ini kan kayak doa. Nggak apa-apa kalau buat doa ya. Kayak doa orang tua itu kan doanya Nabi Nuh juga tuh Ustaz. Yang terakhir tuh. Rabbighfirli wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minal walil mu'minina wal mu'minat. Tapi kan awalnya Rabbighfirli wali walidayya. Iya, berarti harus diubah Rabbighfir lana ya wali walidayya. Kan kayak Nabi Ibrahim juga Rabbana ani muqimas sholati wa duriyati. Itu kan duriyati. Iya kan keturunan Nabi jadi dirubah juga ya. Bisa diubah. Oke. Rabbana ighfir lana dan seterusnya, bisa demikian. Wah, harus belajar domir berarti Ustaz. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab, misalkan dan seterusnya. Atau dirubah ke bahasa Indonesia gitu ya Ustaz ya. Ya, kalau mau mudah pakai bahasa Indonesia. Ustaz boleh nggak sih kalau doa itu Afwan, boleh nggak sih Ustaz doa itu campur Al-Quran sama hadis? Maksudnya campur, maksudnya waktu lagi baca doa ini dari hadis, ada dari Al-Quran, ada dari hadis, boleh nggak sih? Apa Al-Quran semua? Hadis semua? Oh, boleh campur ya? Boleh. Kadang dari Al-Quran, terus dari hadis juga. Kadang doa yang sifatnya pribadi kita, gitu kan? Iya. Nggak ada ketentuan ya? Kita kan mungkin juga kita juga mungkin kan punya hajat-hajat kan yang ingin dikabulkan. Boleh kita minta kepada Allah gitu kan. Nah, kalau para sahabat dulu jangankan garam aja minta dia sama Allah gitu. Iya. Tali sepatu, para sahabat tuh sampai begitu. Ya Allah, saya pengen garam, minta garam. Ya Allah, saya pengen tali sepatu. Udah kayak saking minta. Saking mereka itu saking kayak deket gitu ya. Sakingnya doa itu, saking tawakalnya itu kebutuhannya kepada Allah tuh memang benar-benar besar gitu. Itu menunjukkan itu para sahabat. Kalau kita kadang malu-malu mau doa itu. Iya, ya Allah saya nggak minta banyak-banyak kok, ini doang. Padahal sebanyak-banyaknya. Iya, benar minta sebanyak-banyaknya. Teman-teman saya kalau diminta makin senang dia makan gitu. Iya, teman-teman saya di Arab juga Ustadz, kalau misalnya dia sakit itu dia nggak ke dokter dulu tuh. Dia murojaah dulu nih, ada salah apa gitu. Iya. Terus dia kalau misalnya nggak sembuh juga, dia tambah ibadahnya, tambah sodakohnya gitu. Iya. Jadi dia tujuannya ke tradisi yang bagus ke Tuhan dulu gitu. Habis selesai baru minum yang herbal dulu, baru ke obat itu. Makanya kurang agak laku di sini Mas.
Masuk. Lanjut Ustaz, pertanyaan berikutnya. Jadi ini Ukti Melina ini kadang dia menggunakan fasilitas doa di tempat-tempat makbul seperti di sujud sama sebelum salam. Gitu Ustaz. Cuman karena saking banyaknya doa, dia di sujud jadi lama tuh. Lama, salamnya juga lama. Itu nggak apa-apa. Atau boleh di tempat yang lain ya gitu Ustaz ya. Oke. Pertama, kalau misalkan dia sholat sendirian, nggak apa-apa. Ya. Gitu. Kalau sholatnya lagi bermakmum sama imam, yang ikut imam beres ya kita juga ikutan beres, gitu kan. Iya. Kalau misalkan dia mintanya itu tidak mengkhususkan di salah satu sujud, boleh. Tapi kalau mengkhususkan di salah satu sujud, misalkan di sujud terakhir, khusus sujud terakhir berdoa dipanjangin, jangan kalau seperti itu. Nggak boleh dikhususkan ya Ustaz ya? Ngadain, ya. Jadi nambah seperti itu berarti mengadakan perkara baru dalam agama. Berarti di semua sujud boleh ya Ustaz ya? Di semua sujud boleh. Barangkali di sujud pertama boleh. Mau di sujud kedua boleh. Jangan dikhususkan di salah satu sujud, imma itu di sujud pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke akhir seperti itu. Pokoknya jangan di salah satu sujud, jangan dikhususkan. Tapi boleh untuk memilih di sujud mana yang kira-kira kita mau, gitu. Ya. Kalau sebelum salam boleh Ustaz dilamain. Dikhususkan sebelum salam boleh kalau lagi sendiri mah. Tapi kalau misalkan lagi bermakmum yang ikuti imam salam kita salam. Iya. Jangan ditungguin lama-lama. Saya pernah nanya salah satu, ya dia jadi imam gitu Ustaz. Antum kok bacanya lama amat nih doa setelah salam. Dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, dia baca doa macam-macam tuh Ustaz, banyak banget. Baru salam. Itu boleh gitu Ustaz, panjang begitu. Setelah atau sebelum salam? Sebelum salam. Jadi fil alamika innaka hamidum majid itu panjang banget tuh doanya. Oh ya. Ketika dia jadi imam berarti kan? Iya, tapi jadi imam. Oke. Boleh saja ya, dia punya hak prerogatif sebagai imam. Akan tetapi dia pun perlu memperhatikan yang di belakangnya. Iya. Jadi jangan sampai kepanjangan gitu. Jangan hanya sekedar memenuhi kepentingan pribadi, bisa perhatikan juga belakangnya. Barangkali ada yang buru-buru pengen beres salatnya karena ada keperluan dan lain sebagainya begitu. Nah ini apa Ustaz, ini bukannya ria ya, karena kan kita emang jadi imam gantian, kita nggak ada imam khusus gitu. Karena kan ini akomodasi. Terkadang waktu imam jadi panjang, waktu saya jadi makmum ya maklum lah, manusia biasa. Terkadang suka kemana-mana tuh pikiran. Makanya waktu jadi imam, kan kalau nggak salah dengar waktu Mu'adz bin Jabal ya Ustaz, yang ditegur oleh makmumnya itu panjang banget nih bacaannya. Padahal dia ngikutin Rasulullah. Makanya turunlah hadis bacaannya kurang lebih Robel A'la, Al-Ghosiyah gitu ya kan. Berarti itu juz 30 tuh Ustaz. Juz 29 kan agak panjang tuh. Kayak surat Atur, surat apalagi ya Al-Muluk gitu kan panjang-panjang tuh ya. Kan panjang-panjang tuh Ustaz, lebih dari 20 30 gitu. Itu biasanya saya bagi 2 atau bagi 3. Jadi maksudnya satu surat buat 2 rakaat. Yang khawatir emang nggak semua orang hafal. Kalau orang hafal pikirannya jadi kemana-mana tuh ya. Bener nggak sih itu Ustaz? Iya. Boleh nggak tuh? Bener ya. Terus waktu salam juga dipotong 2 gitu maksudnya ya. Iya. Supaya ya kalau yang hafal sih dia nikmatin kan Ustaz. Yang nggak hafal ini ya. Kan kita harus lihat makmum nih. Ini makmumnya penghafal Al-Qur'an. Kalau penghafal Al-Qur'an nggak ngegerutu tuh. Panjang juga dia seneng. Iya. Kalau yang nggak hafal Al-Qur'an, kapan selesai nih bentar lagi bus ditinggalin. Iya. Ya, jadi kalau misalkan supaya tidak panjang, boleh kita bagi 2 misalkan. Rakaat pertama 15 ayat, rakaat kedua 15 ayat. Kalau itu 30 ayat misalnya. Kayak Al-Mulk misalkan ya. Nah, itu boleh dibagi 2 gitu supaya tidak panjang. Karena kalau tetap kita perhatikan kondisi makmum ya, jangan seperti yang dilakukan oleh waktu itu yang ditegur betul Mu'adz bin Jabal.
Jadi sampai orang makmum itu ada yang mufarokoh tuh memisahkan diri. Tidak mau bermakmum pada muad karena panjangan gitu kan. Betul. Maka yang ditegur bukannya si makmum yang memisahkan diri, yang ditegur justru muadnya oleh Rasulullah SAW. Kayak di sini Ustadz, kayak memang subuh sama isya tuh kalau bisa suratnya panjang-panjang. Tapi kan kalau di sini asrama itu kan semua karyawan dan beda-beda kerjaan. Salah satunya supir bis yang nganterin karyawan gitu ya kan. Dia kan on time. Masalahnya di sini waktunya nggak kayak Indonesia nih Ustaz. Suka cepet gitu. Maksudnya ada yang subuh dari jam 4, sekarang ada yang subuh jam 5 nih. Sekarang jam subuh mulainya 5.25. Itu ke Komo tuh 20 menit. Udah 5.25 tambah 20 5.45. Ini jam 6 harus udah berangkat gitu ya kan. Jadinya kan dia resah tuh sopirnya ya kan. Kalau sopirnya bisa dia jadi imam sih nggak masalah ya, kesian gitu. Akhirnya dia sholat sendiri kan. Kondisi seperti itu, misalkan umumnya ada orang-orang yang harus segera berangkat atau segala macam, sih imam ngerti, jangan panjang-panjang, nggak apa-apa. Memang pentingnya imam harus jadi imam tuh harus mengenal atau mengetahui kondisi makmum. Jadi jangan seenaknya sendiri gitu. Karena bisa jadi makmum itu ada yang memang butuh cepat gitu. Nah, bukan karena apa-apa, tapi karena untuk melaksanakan hal yang lainnya. Oleh karenanya jangan sampai membuat kita ini imam yang dibenci atau yang tidak disukai karena kita justru malah bikin repot mereka, dalam artian bikin berat mereka gitu. Tidak empati ya. Oke. Betul. Nah, Ustaz, masih pertanyaannya Melina nih. Soalnya dia 3 kali tuh. 3 kali WhatsApp saya. Aduh, maaf nih. Rom, banyak nanya, ya nggak apa-apa, namanya juga talibul ilmi. Kalau doa itu harus angkat tangan nggak sih Ustaz? Harus angkat tangan nggak? Gimana? Kalau doa itu harus angkat tangan nggak? Kan doa bisa di mana aja tuh Ustaz. Cuman memang sepanjang saya belajar, kayaknya Rasulullah angkat tangan waktu di doa untuk istisqa itu Ustaz. Salah nggak benar saya ya? Jadi harus angkat tangan di sebenarnya. Karena kalau saya perhatiin di sini tuh, di Arab juga jarang angkat tangan mereka. Gimana tuh? Jadi doa itu sebenarnya pada dasarnya doa itu bisa diucapkan dengan mengangkat tangan ataupun tidak mengangkat tangan. Oh. Ya. Cuman yang mengangkat tangan juga ada dalilnya dari sahabat Salman Al-Farisi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu malu untuk tidak mengabulkan seseorang yang berdoa ketika dia mengangkat tangan, ketika dikembalikan tanpa membawa hasil, kan begitu ya. Maka di sini disebutkan bahwasanya angkat tangan itu ada. Cuman untuk mengkhususkan di setelah sholat ini tidak ada dalil. Nah, jadi doanya itu hendaknya dia dalam keadaan mutlak. Mutlak itu dimanapun dia berada, ya, selain di waktu-waktu sholat atau di waktu-waktu tertentu. Maka silakan dia berdoa dengan angkat tangan kepada Allah. Misalkan dia di waktu hujan, ya, dia berdoa kepada Allah, dia angkat tangan, gitu kan? Dia di waktu ba'da asar di hari Jumat, gitu kan? Nah, dia berdoa angkat tangan, gitu kan? Gitu. Nah, yang dimaksud Rasulullah tidak mengangkat tangan kecuali istisqa, maksudnya adalah tidak mengangkat tangan secara biasa. Rasul tuh mengangkat tangannya lebih tinggi kalau di istisqa, karena permintaan bukan. Jadi begini kan? Iya, itu maksudnya beliau tidak mengangkat tangan kecuali di istisqa, itu maksudnya Rasul enggak mengangkat tangan secara biasa kalau di istisqa, gitu. Jadi lebih tinggi, gitu. Mengangkat tangannya gini kalau di istisqa. Begini ya. Kalau di waktu telapak tangannya ke bawah ya Ustaz ya. Ya, jadi maksudnya angkatnya tuh tinggi-tinggi gitu loh. Ya, angkatnya tinggi-tinggi. Ya, gitu. Sampai kelihatan ketiak dan sampai si sorbannya kan jatuh gitu. Sampai gitu kan. Dalam artian memang memohon betul kepada Allah sampai mengangkat tinggi seperti itu. Ya. Sementara di waktu yang lain yang angkat tangannya biasa aja gitu. Gitu ya. Jadi nggak sampai tinggi. Nah, maksudnya begitu. Berarti ada dua dalil ya Ustaz? Di waktu tertentu seperti di istisqa aja, misalkan, atau di mana, enggak boleh mengangkat tangan dimanapun kecuali
ya di ba'da sholat itu jangan dikhususkan seperti itu karena memang tidak ada dalilnya. Oke. Gitu ya. Kalau di waktu-waktu yang lain silahkan untuk mengangkat tangan, tidak masalah gitu. Tapi tanpa mengangkat tangan pun nggak apa-apa doa. Nggak gitu. apa-apa ya. Oh. Sambil naik motor gitu kan, Iya. sambil naik mobil kita berdoa kepada Allah gitu kan, ya Allah semoga selamat di perjalanan, gitu kan, sambil naik pesawat, sambil apa gitu. Demikian. Allah a'lam bishawab. Oke. Masih bukti melinya Ustaz, aduh banyak banget nih. Untuk ini Ustaz, untuk wudunya wanita itu batasnya sampai wajah itu sampai dagu apa sampai leher nih Ustaz? Terus apakah itu berlaku untuk jilbab? Jadi untuk wanita sebenarnya bagian ini tuh di bawah dagu tuh, itu aurat itu. Aurat ya. Ya, jadi kalau pakai kerudung itu nggak bisa sampai dagu di sini, jangan di sebelah sini, jangan di sebelah sini, tapi di sini di dagu gitu. Karena ini udah aurat ini. Aurat ya. Nah, itu. Wudunya juga sampai sini Ustaz. Itu ya sampai dagu. Itulah jarak itu batasan wudu itu dari manabit syar, ya dari tempat tumbuhnya rambut, kemudian selanjutnya sampai ke dagu, ya. Tidak sampai ke bawah, sampai ke dagu. Kemudian selanjutnya dari daging yang menyembul yang tumbuh di telinga itu di tengah-tengah telinga itu sampai ke daging satunya lagi tangan kiri, kan? Nah itu batasan kita berwudu yaitu di wajah, gitu kan? Nah itu pun dalam masalah menggunakan hijab, maka hendaknya bagian-bagian ini tertutup, telinga tertutup. Ya, jadi ini bagian rambut tertutup, jadi segini nih, sewajah ini aja gitu. Nah, jadi jangan sampai kelihatan bagian ini leher ya, nggak boleh, yang di bawah dagu nggak boleh, ya telinga nggak boleh, gitu kan, rambut nggak boleh kelihatan gitu. Nah, itu dia. Berarti ini termasuk aurat, berarti harus ditutup, tapi wudu nggak sampai sini Ustadz ya, hanya sampai dagu. Ya, wudu nggak sampai sana, hanya sampai dagu. Oke. Nah, karena itu batasan wajah di sana. Ya. Berikutnya Ustaz, ini dia sholat duha Ustaz. Itu apakah zikir setelah sholat duha itu harus 100 kali? Hukumnya bagaimana? Terus saya tanya dalilnya mana? Dia pakai dalil dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW melakukan sholat duha lalu berdoa al-maghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Beliau membaca hingga 100 kali. Hadis riwayat Bukhari Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 482. Memang ada begitu ya Ustaz ya? Harus baca sampai 100 kali. Iya, memang doanya itu adalah ya seperti itu tadi. Ya. Maghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, seperti itu. Nah, cuman untuk yang 100 kali seperti itu maka perlu diperhatikan kembali ya, maksudnya dilihat lagi betul sahih atau tidak. Seingat saya sih ya betul ya, yaitu dengan 100 kali membaca Rabbana ighfirli atau Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, seperti itu. Ya, demikian. Allah a'lam bishawab. Ustaz, kan afdol laki-laki ya Ustaz, itu kan kalau sholat fardu afdolnya di masjid bersama imam. Kalau yang sunnah afdolnya kan dia menyendiri begitu. Itu nggak Ustaz seperti itu? Termasuk sholat duha, kecuali taraweh ya, kan kita udah bahas ya. Sholat duha, sholat tahajud, sholat apalagi witir mungkin, kecuali tarawih yang pernah kita bahas. Nah itu sebaiknya di rumah apa benar nggak sih sholat sunnah? Sholat sunnah itu semuanya bagusnya di rumah. Bagusnya di rumah ya. Ya kalau memungkinkan, semuanya. Mau sholat rawatib, mau sholat malam, mau sholat yang lainnya semuanya di rumah bagusnya. Kecuali tidak memungkinkan.
Karena misalkan jarak waktu antara azan dan iqamah sangat pendek, ya sehingga kalau kita sholat di rumah kita akan ketinggalan misalkan gitu ya sholat jadi masbuk misalkan demikian, maka sholat sunnah qobliyahnya silakan untuk di masjid, nggak apa-apa. Nah ini kayak kita ketinggalan masbuk gitu ya. Kalau duha kan nggak ada masalah nih Ustaz, berarti kan afdolnya di rumah nih sholat duha. Gitu ya Ustaz? Di rumah. Nah, cuman ada hadis yang benar apa enggak nih Ustaz nih? Barang siapa yang sholat bersama imam, sholat subuh bersama imam, lalu berdiam diri di masjid, lalu dia sampai waktu syuruk, dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya haji sempurna. Nah itu kan sholatnya di masjid itu. Sholat isyraq namanya, sholat syuruk ya. Sholat isyraq itu sholat duha di awal waktu. Itu kan sunnah juga tuh Ustaz. Gitu. Sebaiknya yang mana tuh Ustaz? Nah, jadi begini. Jadi sholat isyraq itu, misalnya sholat duha, sholat sunnah yang dilakukan di awal waktu dengan mengikuti rangkaian yang telah disebutkan di dalil. Rangkaiannya adalah dia itu ke masjid, dia sholat berjamaah, sholat subuh dia berzikir, setelah itu baca Quran dan lain sebagainya, atau zikir bagi petang dan sebagainya sampai kemudian dia terbit matahari. Ketika terbit dan lebih dikit, kemudian dia pun sholat 2 rakaat, ya kan? Nah itu udah sholat ketika terbit matahari, kan? Itu sholat syuruk namanya atau sholat isyraq. Nah yang seperti itu pada dasarnya dia sudah memasuki waktu duha. Makanya sholat syuruk tersebut adalah bagian dari sholat duha. Kenapa dia dilakukan di masjid? Karena harus sesuai dengan rangkaian tadi. Kan gitu. Jadi dalil khusus walaupun sebenarnya, dalil khusus. Walaupun sebenarnya sebagian ulama berpandangan tidak harus di masjid juga. Jadi dia boleh untuk berarti dia boleh untuk pulang, misalkan setelah subuh. Dia zikir, setelah zikir dia pulang, kemudian di rumah dia tunggu sampai terbit, setelah terbit dia sholat. Nah, ini yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Salah seorang sahabat dari kalangan ulamanya para sahabat, Ibnu Mas'ud itu punya kebiasaan seperti itu. Jadi setelah subuh itu beliau pulang, beliau berzikir di rumahnya, nunggu waktu sampai terbit, baru kemudian beliau sholat 2 rakaat. Setelah itu baru kemudian beliau mengajari murid-muridnya. Biasanya murid-muridnya itu suka berkumpul di depan rumahnya. Nah, setiap pagi itu mereka berkumpul di depan rumah Ibnu Mas'ud untuk menunggu kelas belajar. Nah, Ibnu Mas'ud dari jendela itu suka nanya sama mereka, ini udah terbit belum nih? Ya, kata mereka murid-muridnya, belum, ya Syekh, maka beliau melanjutkan zikirnya. Ketika ditanyakan ini udah terbit belum? Sudah terbit. Kemudian beliau menunggu sebentar dan beliau sholat. Setelah sholat baru kemudian keluar dari rumah dan mengajari murid-muridnya. Ini menunjukkan bahwasanya kata sebagian ulama, praktek di sebagian para sahabat itu menunjukkan tidak lazim dan tidak mesti urutan rangkaiannya semuanya di masjid gitu. Jadi boleh juga tuh pulang ke rumah kemudian menunggu sampai waktu terbit, baru kemudian sholat 2 rakaat. Demikian. Tapi pun ketika dia di masjid, silakan, karena sebenarnya di sana tidak dijelaskan secara eksplisit apakah sholat tersebut dilaksanakan di masjid atau di luar masjid atau di rumah, gitu kan. Yang penting kan urutannya adalah dia berzikir di sana, kemudian setelah berzikir dia nunggu sampai terbit dan sholat, gitu kan. Demikian. Tidak disebutkan memang sholatnya harus tetap di sana ataukah di rumah, gitu. Seperti itu. Nah, demikian. Sehingga ada di sini ruang berbeda di sana dalam memahami. Cuman begini Ustaz. Artinya tidak gimana? Cuman begini Ustaz. Kan berarti kan itu berdiam diri di masjid itu kan berarti itikaf kan Ustaz. Habis subuh bersama imam terus itikaf, ya mau ngaji, mau zikir sampai dia memenuhi syarat isyraq. Dan syarat bukannya itikaf itu syaratnya nggak boleh keluar dari masjid Ustaz. Kan tadi Ustaz keluar dari masjid nih. Gimana itu Ustaz? Kan rule-nya berubah tuh. Gimana nih? Kontradiksi kan jadinya. Di hadis itu tidak dipersyaratkan etikaf, Pak. Tidak dipersyaratkan etikaf. Jadi di hadisnya itu tidak dipersyaratkan etikaf. Kalau misalkan etikaf ini kan berdiam diri sejenak di masjid. Nah, entah itu sejenak, entah itu lama, dia berniat disebutnya etikaf. Dan etikaf itu harus disertai niat etikaf.
Kalau tidak disertai niat ya nggak masuk i'tikaf. Oh, oke. Orang berdiam diri aja di masjid gitu kan, dari mulai main handphone tapi ya. gitu kan, gitu. Ya diam diri aja, tiduran apa segala macam gitu di sana. Maka tidak dikatakan i'tikaf walaupun lama di sana kalau tidak diniati i'tikaf. Ya, dan kebanyakan orang tuh ketika masuk masjid nggak ada niat i'tikaf rata-rata, jarang. Orang niat i'tikaf hanya sekedar sholat aja biasanya, sholat. Kecuali kalau memang di Ramadan kan, Ramadan biasanya mereka suka niat i'tikaf terutama di akhir Ramadan. Tapi kalau yang kebiasaan hari-hari biasa sama, jarang mereka yang niat i'tikaf itu, ya kan? Maka seseorang itu dia boleh keluar dari masjid kondisinya karena memang tidak sedang i'tikaf gitu. Ya kan? Dan kalaupun tidak termasuk i'tikaf, selama dia sholat di masjid dalam keadaan sholat subuh berjamaah, berzikir sebentar, atau dia sebelum subuh datang dia ke sana, dia berdiam sejenak untuk sholat, itu sudah dikatakan i'tikaf, gitu kan? Oh, berarti bunyi hadis tadi nggak ada syarat i'tikaf tadi Ustaz ya? Jadi boleh keluar dari masjid. Oke, berarti kalau gitu, kalau misalnya saya nih mau mempraktekkan hadis ini untuk dapetin haji sempurna, habis sholat sama imam, baca Al-Quran sebentar, pulang boleh dong Ustaz? Tapi ya tetap berzikir sampai nunggu. Oh, oke. Iya. Ya, cuman kalau misalkan mau untuk di luar perbedaan pendapat, ya sudah ngikuti urutan aja, di sana aja sebentar gitu, di masjid. Kalau mau keluar dari perbedaan pendapat, gitu. Ya, kalau kita berdiam diri di masjid terus sampai selesai sholat, sampai selesai sholat isyraq gitu, berarti kan itu tidak dipermasalahkan oleh pendapat manapun, gitu kan? Andai kata pun misalkan kita suatu waktu misalkan saya saat ini harus ke rumah, misalkan seperti itu, maka ya kita berarti mengikuti pendapat yang satunya, dan itu tidak mengapa gitu. Oke. Ya kan tetap aja Allah nanti yang milih, dan Allah Maha Kaya untuk memberikan pahala ya Ustaz ya. Iya, betul. Ustaz, berarti i'tikaf boleh di masjid manapun, tidak hanya di 3 masjid ya Ustaz? Saya pikir i'tikaf hanya di Masjidil Haram, Aqsa sama Nabawi, enggak? Berarti di semua masjid boleh? Enggak, kan boleh, kan Allah menyebutnya wa antum akifuna fil masajid. Sementara kalian beriktikaf di masjid-masjid. Di sana kalimatnya masajid, di masjid-masjid. Sementara kalau masjid-masjid kan jamak. Halo Ustaz. Nah, oke Mas. Wah, ini peringatan ya berarti. Kita lanjut lagi nanti ya Ustaz ya. Insyaallah. Ini masih ada banyak pertanyaan nih masalah bila hukum kencing berdiri dan kalau besok masih bisa nggak Ustaz? Ada jadwal nggak besok jam 9? Ada. Besok Ahad. Asal kalau mau besok boleh lah. Tadi kabarin lagi ya Ustaz ya. Insyaallah kabari aja lagi. Syukur. Gitu jam segini paling malam gua. Iya, enggak apa-apa. Yang penting saya bisa ngaji tiap hari mah enggak apa-apa seperti itu Ustaz. Banyak pertanyaan Ustaz, karena selain di sini kan banyak perbedaan ya. Jadinya juga saya bingung kalau nggak ada pegangan itu. Apalagi mereka tahu saya punya YouTube seperti ini. Nanyanya sama saya, kan saya takut salah gitu. Syukur Ustaz. Nanti kita berkabar lagi Ustaz ya. Iya, Siap saya kabarin Ustaz. Ya alhamdulillah, jazakumullah, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelisnya diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Wa qul haqqi rabbikum wa man sa'al min wa man sa'al yaqur. Semua yang benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang ingin kufur ya silakan kufur. Semua akan diminta tanggung jawabnya, dan semua ada masa berlakunya, ada expiry date-nya. Dan kulungan aliyafan semua akan binasa. Sabda Rasul kita, umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja, maka hisab pada diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakallahu khairan Ustaz.